gitu. Jadi memang, pandemi ini juga mendorong kita lebih banyak menggunakan ruang digital. Kan juk-nya kan kalau kita ketinggalan HP itu kan kita bingung takutnya, pasangan kita kepoin kita. Apa saja yang akan kita lakukan, pelatihannya banyak sekali. Jadi kita ingin menyiapkan masyarakat kita itu siap masuk ke ruang digital ini dengan aman dan produktif. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, kalian sedang menyimak podcast Literasi Digital bersama saya Pradipta Nugrahanto. Kita akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa disimak di channel YouTube Siberkreasi dan tentunya kanal Spotify Siberkreasi. Nah, di kesempatan pertama ini, episode perdana dari podcast Literasi Digital, saya sudah bersama dengan Dirjen Aptika Bapak Samuel Abrijani Pangarepan atau biasa dipanggil Pak Semi. Apa kabar, Pak? Baik. Wah, Sekali. ini nih. Kayaknya suara kita agak aneh ya. Ya, Karena kita pakai masker gitu. kan kita sudah jaga jarak. Sudah jadi jaga saya jarak, jadi boleh. ya sudah ya. Karena ini untuk kepentingan audio, Ya. mari kita buka bersama, Pak ya. Ya. Oke. Iya. Wah. Suaranya jauh lebih terdengar jelas ya. Nah, apa kabar nih Pak Semi? Alhamdulillah sehat, baik. Di bulan kedua 2021. Masih ya, ternyata situasinya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu agak berbeda ya. Tahun lalu belum seperti sekarang mungkin ya. Di bulan kedua tahun kemarin baru menuju seperti sekarang sepertinya. Kayak gitu, kita kan baru masuk tuh bulan Maret, yang namanya kasus-kasus pertama itu bulan Maret. Betul. Nah, dari perkembangan kondisi yang terjadi hampir setahun belakangan ini, namanya interaksi digital itu makin menggila ya Pak Semi ya. Ya gitu. Jadi memang, pandemi ini juga Ah. mendorong kita lebih banyak menggunakan ruang digital. Oke. Jadi memang, jadi memaksa malahan. Jadi, kita sudah melakukan, proses transformasi tapi karena adanya pandemik yang membatasi pertemuan fisik kita. Nah ini akhirnya banyak sekali muncul, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di ruang Oke. digital. Salah satunya podcast ini. Iya, ini salah satu media baru yang kita pakai untuk mendistribusikan berbagai informasi gitu kan. Benar. Nah, tapi saya pengen tahu dulu nih Pak Semi, sebagai orang yang bergerak di ranah pemerintahan digital gitu ya. Digital mungkin untuk pemerintahan. Tapi seberapa digitalnya seorang Samuel Abrijani Pangarepan? Kalau bicara background saya, pertengahan 80-an, Ya. itu kan pertama kali komputer sudah mulai booming di Indonesia. Nah, saya sudah ada ketertarikan dari awal-awal 80 itu. Terus saya mulai mendalami, sayangnya saya ambilnya itu dulu saya IPS, jadi nggak ngerti sains. Karena apa itu Pak? Karena kan kalau itu kan harus ada ngerti matematiknya, kalau Ah. mengulik lebih dalam dari Oke. komputernya. Nah, waktu itu saya ngambilnya tapi jadi saya akhirnya otodidak. Oh. Otodidak walaupun saya ambilnya IPS, Ah. habis itu saya coba kuliah, ambil ekonomi nggak cocok nih, saya tetap tertarik komputer. Akhirnya ambil kursus lah. Oke. Kursus juga nggak puas, akhirnya nggak diterima di mana-mana, ya keluar negeri untuk ambil mata kuliah untuk komputer ini. Oke, dan berarti akhirnya di S2 berarti itu Pak ya? Belum, saya tuh orangnya praktisi, sebenarnya sekolah tuh nggak, bukannya tidak penting, tapi saya nggak Oke. terlalu nyari gelar itu. Yang penting saya bisa mengetahui apa yang diajarkan dan saya bisa Ya. praktekkan. Jadi waktu memang lulus, ya lulusnya juga pas-pasan. Bapak saya juga bilang, kamu kalau nggak lulus jangan pulang. Akhirnya saya selesaikan, akhirnya lulus juga. Tapi begitu lulus saya langsung buka buat perusahaan. Karena saya sudah dari waktu kuliah pun sudah mikir, wah Iya. ini saya akan bisa buat ini. Saya ingin membangun adalah perusahaan internet. Jadi bagaimana memberikan akses kepada orang-orang di awal tahun. Jadi itu pertama kali di Indonesia tuh tahun 96, Oke. internet itu baru dikomersialisasikan. Ah. Nah waktu itu anak-anak mudanya dulu. Kalau sekarang Anak muda zaman itu. Iya, waktu itu startup karena memang harus anak muda. Oke. Kita di bawah 30 baru dikasih izin dari pemerintah untuk membangun jaringan internet. Oke. Nah itulah kita
mulai membangun itu akhirnya terbentuk juga asosiasinya. Mhm. Asosiasinya namanya, kalau kita lihat dulu internet kita itu sesama pelaku internet kita, Ya, itu kalau mau ketemu atau mau ngobrol, itu oke. lewat ke Amerika dulu baru. Akhirnya kita buat asosiasi, yuk kita buat hub-nya, Heeh, exchange-nya. iya, Jadi antara perusahaan saya dengan perusahaan, teman-teman saya itu nggak usah ke Amerika dulu untuk, mengirim email. Akhirnya oke. kita punya namanya, asosiasi APJI ini, Heeh. Asosiasi Penyelenggara Internet, akhirnya kita bangun exchange, internet exchange supaya Ah, di antara kita, bisa saling ngobrol juga. heeh, Dan juga akan membuat biayanya akan, lebih murah. Kalau kita ke luar negeri kan juga lebih mahal juga. mhm. Nah itulah, background saya awal-awalnya, dan saya gelutin itu sudah cukup lama. Dan saya tidak pernah yang lainnya. Pernah waktu ada krisis sih, pingin bisnis yang lainnya. Krisis yang mana nih, Pak? 98 98, krisis oke. 98, wah nggak ada kegiatan apa-apa, Heeh, coba bisnis yang lain ketipu. Iya, oke. terus istri saya bilang, "Jangan ah, udah kamu ngertinya cuma IT ya, IT aja." Balik lagi ke IT. Oke, jadi bisa dibilang, bahkan dari awal 80 menuju 90 pun Pak Sam udah terpapar sama teknologi terkini pada zamannya gitu ya? Ya karena kan saya, merasa amazed terhadap komputer, kok bisa Heeh, saya bisa beri komen dan dia bisa menjalankan komen saya gitu. Nah itu yang oke. akhirnya tertarik dengan komputer, bisa memprogram. Ah, Walaupun sekarang sudah nggak lagi jalan kan, dulu belajar basic, belajar COBOL, belajar Fortran untuk membuat program. Sekarang heeh. buat program lebih gampang, anak-anak semua sisa buat, bisnis prosesnya, habis itu drag 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 jadi program. Ah, Kalau dulu oke. harus benar-benar harus, buat skripnya. Tidak semudah sekarang ya berarti? Iya. Heeh. Nah tapi bagaimana nih, kayak saya pengen tahu juga gimana di lingkungan sekitar Pak Sam gitu, apakah di lingkungan memang sudah banyak teman yang berinteraksi dengan komputer atau keluarga memang Kalau di lingkungan kerja, karena tadi saya, heeh? background-nya, di, internet, ya teman-teman saya pasti juga sama ilmunya. Oke, Tapi di luar kalau di keluarga, ya mhm. udah tempat, eee, cari informasi, "Ini hoax nggak ya?" Paling banyak itu, "Ini hoax nggak ya?" Jadi harus Eh, jawabin satu-satu. itu sekarang? Tante iya yang Kalau sekarang. dulu gimana, Pak? Kalau dulu kan kita hampir nggak ada, karena kita dulu itu, etikanya sangat dijaga. Kita Oke, nulis email, kita belum ada yang kayak gini ya, mhm, belum ada aplikasi-aplikasi, waktu itu hanya email. Tempat kita oke, emailnya pun kalau ada mailing list tuh, dulu belum ada betul, WA. Nah mailing list tuh, betul, itu ada etika. Kita nulis aja, heeh, ngetik aja, pakai huruf besar semua aja sudah itu berarti semprit kita gitu ya? teriak. Berarti kita teriak kepada orang, "Kenapa kamu Oke, teriak-teriak sama saya?" Katanya. heeh, Nah itu kalau kita, ditanya harus jawab, karena itu etikanya heeh, kayak gitu. Jadi memang oke, ada, jadi, selain tadi, waktu membangun internet itu kan harus membangun, eee, situasi trust. Jaringan Anda dengan jaringan saya heeh, tersambung. Kalau saya nggak trust dengan Anda bagaimana? Lagi harus trust. Untuk punya trust harus dibangun etikanya. iya, iya, Tapi begitu berkembang nggak bisa lagi etika dan trust, harus ada oke, regulasi. eh, Nah ini kenapa perbedaannya di awal-awal heeh. itu, karena kalau kita bicara awal-awal internet, penggunanya itu minimal mahasiswa. Indonesia itu ya? Di seluruh dunia, Oke, di seluruh dunia minimal waktu heeh, itu harus mahasiswa, karena nyambungnya ke jaringan jaringan, kampus, kampus, ah, oke, baru bisa nyambung ke internet. Kalau heeh. sekarang kan sudah enak kita, Siapapun bisa tidak ada batasan usia itu bisa dia, mengakses gitu ya? ya. Oke. Nah kalau menurut Pak Sep sendiri, kondisi literasi bukan literasi digital ya, kita ngomongin kondisi budaya digital dulu deh, dari masyarakat Indonesia kalau dulu dan sekarang. Dulu Pak Sep bilang batasannya banyak kalau dulu gitu ya. Nah kalau dulu dan sekarang yang lebih bebas dalam tanda kutip mungkin gitu ya, mana yang menurut Pak Sep itu lebih, wah kayaknya lebih oke yang ini nih sebenarnya? Sebenarnya, tantangannya berbeda, Ah, tapi yang kami lihat ini dalam perkembangannya cukup, mengkhawatirkan, oke. karena seolah-olah, masyarakat kita tuh punya 2 kepribadian, Ah, berperilaku di ruang fisik dan berperilaku di ruang digital. Padahal itu oke. adalah satu kesatuan realitas. Kita juga nggak boleh memecah diri kita. Saya pasti akan berperilaku sama walaupun saya di ruang fisik dan di ruang digital. Kalau Ah, kita bertutur kata di ruang fisik, heeh, dengan kata-kata yang, sopan, ya heeh, sama juga. Carilah mmm, diksi-diksi yang lebih, mengena mhm. daripada diksi-diksi umpamanya kebun binatang kayak gitu kan, itu kekurangan diksi kan. Nah itu kan ada itu, ini kira-kira gitu. Jadi Heeh, ini yang kita harus luruskan, bahwa kita bukan mendiami 2 dunia yang berbeda. oke. Atau yang namanya ruang digital menjadi bagian daripada realitas kita, Heeh, itu harus sama perilakunya waktu oke. kita berperilaku di ruang fisik. Nah ini ya, jadi Mmm, ini jadi satu kesatuan realitas.
Tadi satu contoh banyak mungkin buatannya orang-orang buat joke ya, tapi coba kita lihat. Kalau kita ketinggalan HP, Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. asik. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Oke, wah Pak Sep, tadi menarik banget gimana kultur internet ini kalau menurut penuturan Pak Sep tadi bahwa ada banyak orang yang melihatnya sebagai dua dunia berbeda gitu ya. Padahal harusnya sama. Dan tadi kalau tadi bahas kultur ketinggalan handphone bahkan lebih bahaya daripada ketinggalan dompet. Apa sih ini yang menurut Pak Sem jadi wah ini nih. Kan joke-nya kan kalau kita ketinggalan HP itu kan kita bingung, takutnya pasangan kita kepoin kita. Padahal bukan gitu. Sebenarnya ada penjelasan rasionalnya. Pada saat kita ketinggalan HP kita Oke. terdiskonekkan dengan ruang digital yang sudah menjadi bagian daripada realitas kita. Kita akan kebingungan. Oke. Ya, walaupun ada secret-secret juga sih di situnya, tapi bukan itu alasannya. Alasan logiknya tadi. Oke. Kita sudah hidup di satu realitas di mana fisik dan digital itu menjadi satu. Begitu yang digitalnya terputus, bingung kita. Waduh, ada apa di ruang sang sana? Saya nggak tahu. Nah, itulah kenapa orang pasti pulang karena dia tidak ingin ketinggalan atau dia tidak ingin jadi maksudnya yang tidak lengkap. Berarti kan dia terdisconnecting kan dengan yang ruang digitalnya ini. Itu kira-kira jawaban rasionalnya. Iya. Walaupun ada juga sih takut dikepoin. Jadi sebenarnya kalau gitu banyak orang yang merasa wah sekarang semuanya serba digital gitu ya, pembelajaran digital, meeting digital. Ya padahal sebenarnya digital itu adalah bagian dari kehidupan kita, benar Pak? Benar, karena sudah tadi menjadi bagian dari realitas. Di 2010 saya menganggapnya ini menjadi extended reality. Nah, bahkan satu dekade lalu sudah seperti itu. Ini adalah extended reality karena itu sudah apa yang kita lakukan di sana itu sama sahnya. Semenjak kita mempunyai Undang-Undang ITE tahun 2008 yang mana mengakui semua kegiatan di ruang digital adalah sah. Wah itu berarti kita sudah extended realita. Iya. Jadi kalau kita melakukan kejahatan di ruang digital bisa dikenakan juga kan, makanya kan atau membuat kontrak mamanya kita ingkar kontrak di ruang digital bisa kena juga dengan hukum. Jadi kita tahun 2008, nah masyarakat padahal 2008 itu berarti 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu itu sudah mengabsorb ruang digital sebagai realitas. Nah tapi persiapannya apakah semuanya mempunyai pemahaman yang sama? Karena selama ini karena yang digaung-gaungkan tentang Undang-Undang ITE ini hanya pasal 27. Padahal di dalamnya banyak sekali mengatur tentang bagaimana beraktivitas di ruang digital. Namanya juga ruang ya. Iya. Namanya juga ruang sebenarnya kayak kita masuk ke dalam kamar gitu misalnya gitu kan. Cuman bedanya ya ini format ruangannya gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya kegiatannya sama saja. Sebenarnya kan itu. Kalau dulu kita belum ada podcast mamanya kan ada live. Orang harus datang. Betul. Orang datang ada penontonnya kita ngobrol kayak gini. Tapi ini kan dengan ada teknologi kita bisa melakukan diskusi ini dan juga dia bisa nonton kapan saja pas ada waktunya. Nah ini jadi waktu itu tidak dipaksakan. Dulu kan belajar, kalau kita belajar harus masuk kelas jam sekian, pelajarnya ini. Nah sekarang kan bisa kapan saja. Jadi orang belajar itu tidak ada dibatasi oleh waktu dan ruang. Nah ini yang menjadikan kenapa kita harus mengembrace ruang digital lebih banyak lagi, tapi dengan aturan-aturan yang sama dengan ruang fisik. Ini jadi makin menarik nih Pak, karena ada ruang digital, terus belakangan mungkin pemerintah ini menggalakkan gerakan yang namanya literasi digital gitu kan. Kenapa sih? Apakah apakah banyak yang berhubungan dengan literasi Indonesia yang tidak sebegitu baiknya atau gimana nih Pak? Jadi tugas Kominfo itu juga selain tadi melakukan mencerdaskan masyarakat bagaimana dia bisa berkegiatan di ruang digital dengan baik, kita juga sebagai pengendali. Selama ini Kominfo dikenal tukang blokir. Blokir itu apa? Sebenarnya itu konten-konten yang ilegal. Nah, saya rasa kalau kita hanya fokusnya di pengendalian tanpa meliterasi masyarakat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, energi kita terlalu banyak untuk yang negatif. Nah ini kita ingin menyeimbangkan. Jadi kalau bisa nanti pengendaliannya lebih rendah karena masyarakatnya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi remnya di kaki masing-masing orang? Karena yang bisa ngerem kita kan kita sendiri. Orang ada di tangan kita kok.
apakah kita mau akses konten itu atau tidak, Oh, apakah kita mau forward konten itu atau tidak, itu ada di kita. oke. Nah, kalau kita mendidik masyarakat kita, dia bisa Hmm. melakukan adjustment-nya sendiri. Hmm. Baru oh ya saya nggak akan ini tidak ada fungsinya atau tidak ada manfaatnya, ngapain sih? Apalagi Oke. kalau ada mudaratnya, waduh, sudah dosa lagi, Heeh. pulsa kita keambil. Pulsa diambil, kalau kita forward kan nggak ngambil pulsa. Iya. Udah nggak ada manfaatnya, ada kerugian finansial juga. Heeh. Karena tadi pulsanya kan disedot juga waktu kita Oke. ngirim, apalagi video bentuknya. Aduh, Nah, tapi kan ini banyak pihak yang merasa, wah ini ngapain sih banyak pembatasan gitu atau edukasi semacam apa yang diharapkan? Toh kita pakai internet di yang berlabel kebebasan. Gimana tuh Pak Sam? ya kalau kita bilang, apakah rambu-rambu lalu lintas itu untuk menghambat atau untuk memperlancar supaya kita bisa bermobilitas dengan aman dan nyaman? Oke. Coba kita bayangkan satu lampu lalu lintas mati, Ya. traffic light mati, Ya. macetnya itu berapa panjang? Coba bayangkan itu. Kalau kita tiba-tiba ada orang berbehavior Mhm. tidak sama di ini, Hmm. main tabrak-tabrak, Ya. kacau, nggak bisa. Ruang fisik aja diatur, nanti Oke. ruang digitalnya bagaimana? Supaya tadi tidak tabrakan, Ah. supaya nanti aktivitas kita lebih lancar. Heeh. Kalau kita memahami bahwa semua memegang norma yang sama. Oke. Kan kita nyetir, mamanya nyetir. Heeh. Kita kalau mau belok ke kiri kan harus kasih sen ke kiri gitu. Iya. Kalau dia nggak pakai sen, dia main potong aja kan nabrak itu orang. Heeh. Coba kita kalau semua tidak punya satu pemahaman norma yang sama dan memegang standar yang sama, bahaya. Nanti justru ruang digital kita akan kotor dan akan ruwet. Malah bukan lagi kelancaran. Yang ada ya tadi tabrak-tabrakan, sama saja di ruang di ruang fisik lalu lintasnya itu tidak ada rambu-rambu ya tabrak-tabrakan. Oke. Nah, tapi kalau ngomongin tadi ya bahwa ini adalah rambu gitu yang tujuannya untuk memperlancar semua orang sebenarnya. Berarti kalau gitu literasi digital ini apakah menargetkan semua orang atau ada target-target tertentu yang Harus semua orang dan itu kita lakukan Mm-mm. semua umur, semua orang dengan metode juga yang beragam. Oke. Karena pembelajaran kan kita selama ini tahu pembelajaran itu hanya membaca. Oke. Ada orang yang audio loh. Ah. Saya termasuk orang audio. Saya lebih senang mendengarkan podcast kayak gini dan imajinasi saya bisa berkembang. Ada orang yang membaca, Oke. ada orang yang harus visual juga. Nah, ini harus semua medium itu harus digunakan. Ada pendekatan budaya, ada pendekatan kegemarannya, game namanya. Game itu juga bisa menjadi metode pembelajaran. Kalau diprogram dengan baik di situ. Nah, ceritanya dibuat, gamenya dibuat jadi untuk pembelajar ada. Yeah. Nah, ini maksud saya kita harus menarget semua orang dan dengan berbagai macam cara. Salah satunya podcast ini mamanya. Buat orang-orang yang tertarik dengan mendengarkan dengan visual. Jadi dia bisa bisa waktu mendengarkan dia bisa menginternalisasi. Itulah metode pembelajar. Jadi kita nggak bisa lagi dulu pembelajaran harus di kelas. Ini harus dirubah. Cara harus karena kan tujuannya adalah meliterasi. Meliterasi kan dengan tujuannya adalah nyampe informasinya. Metodenya kita buka. Yeah. Nah, kenapa harus semua kita ini dalam persimpangan jalan untuk berpindah kapal? Kok Indonesia ini kita ibaratkan sebuah kapal besar. Dulunya mesinnya analog. Lambat tuh jalannya. Nah. Ini kapal digital itu pakai teknologi warp yang bisa meloncat. Kalau nonton film Star Trek itu bisa kecepatan tinggi. Nah, untuk itu kita harus ambil satu-satu. Semua orang tuh harus diliterasi karena kita pindah kapal, nobody have left behind. Coba di kapal itu ditinggal. Oh, yang tua-tua sudah ditinggalin aja deh. Ya nggak bisa, mereka juga punya hak untuk hidup juga dan juga menikmati teknologi. Nah, ini harus diajarin di tempat lain, di negara lain juga orang tua diajarin. Yeah. Bagaimana cara buka sosial media, berkomunikasi dengan teman-temannya. Sekarang malah dia nggak bisa karena secara fisik nggak bisa. Sekarang mereka lebih senang bisa berinteraksi tetap dengan gadgetnya. Itu dulu nggak bisa. Dulu kan harus tunggu karena kesepian juga nantinya. Nah, ini kita harus mengedukasi semuanya, termasuk orang tua dan anak-anak. Oke. Nah, di segmen kita berikutnya kita bakal membahas tentang bagaimana penyerapan literasi digital di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Literasi Digital. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Nah, Pak Sam, tadi udah cerita bahwa literasi digital ini menargetkan semua orang yang ada di Indonesia gitu ya. Cuman kan kadang-kadang banyak gitu ya, mungkin
orang tua kita gitu ya. Orang tua jangan kan mungkin orang tua Pak Asep, orang tua saya juga sama aja gitu kan. Aduh, udah tua gitu. Ngapain sih ribet-ribet begini gitu, banyak banget aturan gitu kan sekarang. Udah di mereka masih belum bisa tadi yang Pak Sam bilang, melihat bahwa dunia digital ini sebagai bagian dari kehidupan kita gitu. Nah, sebenarnya mana sih yang menjadi tantangan sementara mungkin yang muda merasa alah ini kebanyakan aturan juga gitu kan. Karena mereka tadi yang seperti saya bilang kebanyak kebebasan yang merasa terpangkas. Ya. Nah, mana yang menjadi tantangan lebih? Apakah yang muda atau yang Jadi sudah ini berumur gitu? semuanya. Jadi untuk yang ya pasti nanti kita ada targetnya, ada ininya juga apa nama tiap-tiap kita lihat ada audiens yang mana nanti Ya, kita kasih cara meliterasinya juga bagaimana itu oke. beda-beda. Nah, kan tadi kunci utamanya rule of thumb-nya nobody left Mhm. behind. Hmm, Nah, makanya semua harus terliterasi. Nah, ya. program kita ini targetnya 50 juta. Kenapa Aha, 50 juta? Karena impact-nya juga harus ada. Satu oke. orang itu bisa sebenarnya meliterasi nanti 5 orang. Ah, Artinya nanti semua orang bisa terliterasi. heeh. Nah, mungkin kalau oh ini anaknya, ya anaknya nanti anaknya yang akan ngajarin ibunya. Kayak Ah, gitu. Jadi kalau ada ibunya parenting, mhm, kita ada namanya digital parenting. mmm, Bagaimana orang tua zaman now itu mhm, mendidik anak-anaknya. oke. Jangan sampai dia tersesatkan karena buat anak dibiarkan begitu saja masuk ke ruang digital, sama saja kita menyuruh anak itu masuk ke hutan sendirian. Oke. Dan sebaliknya gimana kalau membiarkan orang tua masuk ke ruang digital yang terjadi apa, Pak? Ya paling tidak dia, ya ada sih juga impact-nya, tapi Mmm. yang berbahaya kan anak, karena Oh, oke. ada predator di dalam hutan kan ada predator. Betul. Nah, predator-predator ini Mhm, ya juga ada di ruang digital yang menargetkan mhm, anak-anak, makanya kita harus ini. Jadi kita ada program khusus buat anak-anak, ada juga program khusus buat parenting-nya. mmm, Nah, untuk orang-orang tua mungkin kita bagaimana memperkenalkan teknologi supaya dia bisa, membuat hidupnya tuh nyaman mamanya. mhm. Tadi mamanya bisa cara menggunakan sosial media Oke. untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang sudah juga seusia, tapi nggak bisa lagi melakukan pertemuan-pertemuan fisik Iya. mamanya. Atau apa, terbatas lah pertemuan fisiknya. Itu jadi terus atau kita ajarin juga bagaimana bertransaksi di ruang Oke. digital, Mhm, belanja supaya aman. iya. Kalau mau beli itu bagaimana, apa yang dilihat. Nah, itu kita basic-basic aja, tapi waktu dia mendapatkan ini, pelatihan ini atau literasi ini jadi, Mmm. "Oh, oh, ini saya bisa bisa ini juga ya." Nah, Nah, itu jadi akhirnya dia bisa, eee, lebih dengan dia mengadopsi teknologi, heeh, diharapkan ya hidupnya juga bisa lebih nyaman. oke. Nggak ketinggalan dengan yang lainnya, kan kita nggak perlu, kalau meeting sekarang, Heeh. nggak akan balik walaupun nanti kita sudah Katakanlah sudah bisa kembali normal gitu ya. sudah kembali normal, saya maunya Ini meeting-nya adalah kehidupan yang iya, normal kalau sebenarnya kalau ya? lu jawaban dengan gue, mendingan lu ketemu di VidCon lah, Oke, 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 oke. kalau itu. Jadi itu Heeh. sudah akan menjadi, new normal. Kalau nggak Ah, penting-penting aja harus ketemu, ya bisa pertemukan di ruang digital. oke. Nah, tapi saya juga jadi penasaran gitu, kalau tadi Pak Sam bilang bahwa sebenarnya, digital itu banyak memberi keuntungan gitu kan. Nah, seperti apa sih yang masih jadi kesalahan para, masyarakat Indonesia yang sudah nyemplung ke digital? Alias penyerapan literasi digitalnya belum sebegitunya sebenarnya gitu kan. Misalnya, wah saya udah bisa kok belanja online, misalnya kata yang tua-tua gitu ya. Saya udah bisa nih, malah kalau yang muda bilangnya saya udah bisa bikin dapat duit dari dunia digital gitu. Justru kalau yang sudah bisa kita ajarkan lebih mamanya, Mhm, apa saja sih sebenarnya ada lapangan pekerjaan baru di ruang digital. oke, Tadi sudah dikatakan, belum pernah terpikirkan jadi YouTuber mamanya, oke, atau konten, ini provider. Ada anak teman saya heeh, S2 tiba-tiba nggak mau ini nerusin, bidangnya, jadinya mau sekarang jadi YouTuber, karena dia oke. dapat lebih dari situ. Nah, Ah, ini mamanya, oh ternyata, dulu orang podcast mamanya. mhm, Orang punya menyebarkan ilmu dan oke, menjual ilmunya itu atau bukan sharing ilmunya, heeh, dia dapat imbalan. Nah, ini mamanya kan ah, dulu kan hanya guru mamanya, sekarang orang nggak berani. Sekarang semua harus berani keluar untuk sharing, knowledge-nya. Kalau heeh, ada penontonnya, ada yang pasang iklan, dia juga pasang dapat, income. oke, Belum lagi yang lainnya. Ternyata ada lagi, yang namanya, eee, apa namanya, pekerjaan baru yang namanya, big data analytic. ah, Dengan mempelajari data dia bisa juga menghasilkan. oke, Banyak sekali kalau dia tahu cara kerja digital langsung, mhm, dia tahu peluang-peluangnya. mhm,
lebih besar lagi. Mhm. Kalau dia sudah tahu ya nggak apa-apa, silakan kamu tidak mengganggu. Mhm. Maka kan yang kita target adalah yang belum memahami. Mhm. Yang memahami supaya mereka juga dapat kesempatan yang sama. Oke. Jadi bukannya mereka ini kalau mereka tidak kita literasi, mereka jadi Mmm. korban. Korban tadi korban penipuan, korban hoax. Eh. Kalau yang sudah terliterasi, ya itu bukan target kami. Ya Oke. kita supaya semua orang ini menjadi sama. Ya tadi sama memahami aturan yang ada lah, paling tidak kalau Heeh. di jalanan dia kalau nyetir dia Eh. nggak tabrak-tabrakan lah. Iya. Kan yang ketabrak juga mobil kita, walaupun kita sudah Iya iya. hati-hati, kalau ada orang lain yang Hmm. nggak ikutin aturan kan kita bisa ketabrak. Oke. Itulah kira-kira. Nah, ini menarik nih Pak Sam. Kalau misalnya bicara sama gitu ya, bagaimana dengan infrastruktur internet di Indonesia sendiri gitu, yang selama ini masih sering jadi, wah kayaknya ini gimana mau sama internet jangankan di kota-kota second city gitu ya, di kota seperti Jakarta aja, internetnya tidak semerata itu katakanlah gitu Pak. Nah itu yang kita pemerintah baru saja membuatkan satu program menargetkan 12.500 lebih desa dan kelurahan Oke. yang belum punya akses. Nah kalau yang tadi yang di kota-kota besar nanti kita akan tambahkan adalah spektrum bandwidth-nya supaya mereka bisa lebih memberi layanan lebih cepat untuk seluler. Nah tapi yang di daerah-daerahnya ini juga kita Heeh. 12.500 itu yang 9.000 sekiannya itu yang dibangun oleh pemerintah. Oke. Ini yang karena apa? Jadi tadi yang daerah-daerah yang belum mempunyai internet yang memadai ya, Mhm. sudah ada semua internetnya belum memadai. Nah, Saya pernah lihat kan anak-anak pergi ke gunung untuk sampai harus naik-naik ke pohon betul gitu kan. kan? Nah itu yang kita percepatan. Ya. Sebelumnya sebenarnya pemerintah sudah memberikan Mhm. izin kepada operator untuk membangun. Oke. Nah tapi kita juga tahu operator kan juga berbasis ekonomi. Kalau di situ tidak ada penggunanya atau penggunanya tidak mencukupi, Heeh. akhirnya mereka kan tidak melakukan investasi. Nah, di sinilah pemerintah masuk. Oke. Pemerintah yang invest. Oke. Nah, berarti kalau gitu nantinya akan berbeda dong pendekatannya, misalnya yang ini sudah jauh lebih memadai kondisi internetnya, sementara di daerah lain belum. Nah, secara pendekatan literasi digitalnya juga berarti akan berbeda dong? Ya, nanti kalau ada yang offline juga. Jadi kalau belum ada, jadi kita siapkan supaya mereka ada. Oke. Kan ini kan nanti makanya program yang percepatan pembangunan infrastruktur ini Mhm. tahun 2022 sudah harus selesai. Seluruh Indonesia bisa 1 tahun lagi berarti Pak? 1 tahun lagi. Tapi Oke. sekarang tahun ini kan ada 4.000-an yang dibangun. Mhm. Karena kan itu daerah kita, itu Indonesia itu challenging-nya banyak. Di Oke. gunung-gunung tuh emang bawa BTS. BTS ke gunung tuh perlu helikopter, Pak. Oke. Dan itu berarti kan perlu waktu. Heeh. Helikopter itu berarti perlu waktu cuaca bagaimana. Heeh. Untuk menanamkan rig-rig yang di atas gunung itu kan nggak mudah. Itu memang mau challenging. Tapi kan semua masyarakat walaupun dia di pegunungan pun harus dapat akses itu. Jadi Oke. itu yang makanya memerlukan waktu. Yang makanya juga kenapa yang operator-operator ini belum melihat ada manfaat ekonominya, makanya pemerintah masuk. Belum pernah sebelumnya di pemerintahan tuh mengeluarkan uang khusus untuk memberikan infrastruktur buat masyarakat. Ini supaya ada kesamaan tadi. Kan nggak enak di Jakarta bisa atau di kota-kota besar, tapi di daerah harus ke puncak gunung dulu baru bisa dapat signalnya. Nah ini yang kita ingin itu tidak perlu terjadi. Oke. Nah, di segmen terakhir nanti kita bakal nanya sih, apa aja yang jadi target berikutnya dari pendekatan literasi digital yang ada di Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap di podcast Literasi Digital. Anda masih mendengarkan podcast Literasi Digital. Yes, kita masih di podcast Literasi Digital barengan sama Pak Sam atau Pak Semi di sini bisa dipanggilnya. Nah, tadi Pak Sam udah cerita banyak gitu ya soal bagaimana literasi digital ini memegang peran penting buat kemajuan Indonesia dari berbagai sektor gitu ya. Nah, tapi saya ingin nanya lagi nih. Kalau tadi Pak Sam bilang bahwa ini untuk semua gitu ya. Sementara apakah ini juga berhubung dan banyak juga orang-orang yang sudah terpapar dunia digital ini tapi masih salah dalam tanda kutip. Nah, tadi Pak Sam sempat bilang bahwa ini sebenarnya bukan perkara tingkat edukasi orangnya. Kalau gitu apanya Pak? Kalau tadi misalnya Pak Sam sebelum kita ngobrol sempat bilang bahwa profesor aja bisa kejeblos. Ya itu tadi kan kita mendiamin ruang baru. Oke. Setiap ruang itu pasti ada kesadarannya. Nah, kesadaran digitalnya itu tahu nggak? Kalau kita mamanya waktu di ruang fisik, kalau kita ke laut hati-hati kamu bisa terserat ombak kalau nggak bisa berenang. Atau kita di ketinggian hati-hati bisa jatuh karena adanya gravitasi. yes. Atau kok di jalan-jalan lubang bisa terperosok. Uh-uh. Nah di ruang digital kan juga sama.
Kalau kamu nanti salah-salah kamu ditipu orang Oke. atau termakan hoax. Mhm. Bagaimana sih membedakan hoax atau bukan? Mhm. Kan harus tahu caranya juga. Oke. Kalau ini jadi itu yang kita ajarkan. Kalau Heeh. ada mamanya berita-berita yang disebarkan oleh sebuah media yang baru kemarin, Oke. ya itu kita perlu pertanyakan. Eh. Kalau berita-beritanya sudah dibangun oleh media yang sudah puluhan tahun, dia Heeh. kan punya etika berjurnalistiknya. Heeh. Atau mencari sumber ataupun blog boleh juga, tapi benar nggak orang ini punya kredensial untuk bicara tentang hal itu? Mhm. Ya kan kita nggak mungkin kalau kita dulu mahasiswa juga nulis citation kan harus ada orangnya tuh memang punya Kredibel kredibel gitu ya? gitu kan, sama juga ini Oke. kita harus ajarin. Itu yang kira-kira saya rasa pentingnya. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya, apa saja yang akan kita lakukan pelatihannya banyak sekali. Jadi kita ingin menyiapkan masyarakat kita itu siap masuk ke ruang digital ini dengan aman dan produktif. Oke. Produktif ini yang belum amannya tadi makanya kita ada empat cara yang kita empat kurikulum yang kita ajarkan. Teknis, ada etika, Oke. ada budaya, ada safety. Ah. Pertama tuh skill teknis tuh. Jadi cara googling atau cara menggunakan search engine aja tuh Masih banyak yang belum tahu itu belum berarti? tahu. Kalau kita Oke. menggunakan masukan keywordnya salah kan hasilnya juga salah. Ya, hasil pencarian tergantung bagaimana kita memasukkan kata kunci sebenarnya. Kata kuncinya kan kita harus latih. Iya. Ini kira-kira berhubungan dengan apa? Nah itu. Oke. Itu kira-kira. Jadi kita ada kan tadi skill, Mhm. ada tentang budaya digital, ada etik digital, ada safety-nya. Oke. Ini dasarnya yang kita ajarkan. Heeh. Jadi supaya mereka waktu memasuki ruang digital ini ya tadi merasa aman, nyaman dan produktif yang penting. Nah, kalau sekarang ngomongin dari produktifnya mungkin masih on progress gitu ya. Kalau di sisi keamanan, kenyamanan itu sudah di level mana saat ini? Kalau kita Indonesia? lihat dari indeksnya kita itu di indeksnya ITU kita mendudukin 111 Mhm. dari 190 negara yang ada di dunia. Oke. Kalau di survei yang kemarin ada 63, kita baru 62, 60 malahan sekarang. Oke. Ada peningkatan. Walaupun masih dikit gitu Masih ya. iya. Ini yang kita harus tingkatkan. Jadi supaya Eh. indeksnya ini kan yang mengukur bukan kita. Jadi Ah. makanya kita melakukan kalau dari infrastruktur yang tadi saya katakan insya Allah kita selesaikan. Mhm. Tapi setelah infrastruktur kan menyediakan aksesibilitasnya supaya Iya. orang punya akses yang sama. Eh. Tapi beraktivitas di ruang digital itu perlu juga effort untuk bisa mereka tuh beraktivitas dengan tadi produktif, Oke. aman dan nyaman tadi. Iya. Nah ini yang kita lakukan dari literasi digital ini. Nah, ini Pak Sep, tadi udah banyak banget pendekatan edukasi yang dilakukan untuk memaksimalkan literasi digital di Indonesia gitu ya. Tadi Pak Sep udah bilang ada yang dengan metode bacaan, tulisan gitu, bahkan sampai metode yang sifatnya audio, bahkan audio visual. Sampai yang interaktif semacam video games pun ada gitu ya. Nah, mana yang saat ini menjadi fokus dan apa sih matriks keberhasilannya itu? Kita fokusnya kepada substansi kontennya. Oke. Medianya mau podcast kah, Mhm. mau nanti ada seminar, Ya. ada seminar secara online, apakah kita buat game Oke. atau buat trivia, mamanya orang ini baca-baca isi kuisnya, mamanya modelnya macam-macam yang kita. Dan itu kita malah buka, malah kami akan membuat nanti satu sayembara. Oke. Masyarakat membuat kontennya, tapi ini loh temanya. Beneran kalau dia dipilih dia akan dapat reward. Heeh. Reward untuk konten dipakai sebagai bagian daripada Bahan literasi. pembelajaran Iya. sendiri. Oke. Buat yang lainnya. Jadi nanti ada Oke. lomba umpamanya, tapi kita kasih kategorinya Mhm. apa saja yang harus dia ini. Modelnya pun apa ya? Mau game juga kalau dia bisa buat game yang Mhm. simple-simple mamanya, Oke. tapi ada muatan edukasinya, Mhm. ya kita akan terima juga. Komik Ah, digital oke. juga orang bisa belajar dari komik mamanya. Heeh. Oh, Nah. jadi itu nanti mediumnya akan sangat luas sekali ya? Sangat luas dan juga kita mungkin nanti podcast untuk di radio dan juga di TV nanti ada semacam talk show juga. Heeh. Dan sebenarnya kan harusnya juga mulai kalau bisa kita melakukan pendekatan kepada pembuat film. Jadi di situ Oke. ada message lah dalam membuat cerita itu harus ada message literasi digitalnya. Ah. Nah, itu sebenarnya kita lagi membuat pendekatan. Saya sudah ngomong dengan ada beberapa perusahaan, Heeh. bisa nggak? Jadi kita namanya soft selling ya. Oke. Tadi sebenarnya pasang iklan, tapi
kan cuma merubah sedikit dari alur ceritanya. Ya. Ada bobot edukasinya di dalam ceritanya itu. Di situ kita ingin juga melakukan pendekatan karena masyarakat kita juga masih banyak yang nonton sinetron itu. Nah itu kenapa nggak dimanfaatkan? Kita nggak bisa merubah masyarakatnya, yang kita bisa rubah adalah kontennya. Oke. Tadi unsur edukasinya harus mulai masuk. Oke. Nah terakhir nih Pak Sam, kalau misalnya nanti katakanlah sesuai targetnya gitu ya, literasi digital ini sudah berhasil, apakah ada next literasi digital lagi yang akan karena internet ini kan akan terus berevolusi ya? Mungkin ya modelnya bukan literasi, jadi makanya kita sebenarnya ada programnya ada 3. Oke. Ada literasi, ada digital talent. Digital talent itu scholarship. Tiap tahunnya kita memberikan 60.000 orang untuk dilakukan edukasi dan mendapat sertifikat. Oke. Nah mungkin itu nanti setelah ini ya yang literasinya selesai ya, ini yang digital talent yang kita tingkatkan terus. Kapan tadi Pak targetnya buat literasi digital sendiri, targetnya finishnya kapan Pak? Kita 2024 itu program ini kan sudah dicanangkan di RPJMN. Jadi itu 2024. Nah, tapi juga sudah ada juga namanya digital talent. Digital talent itu per tahunnya tuh 60.000. Habis itu ada lagi yang untuk level S2 S3-nya itu akademi. Oke. Jadi mereka bisa kalau mereka tertarik kita lakukan dia bisa sekolah dari mana aja terkait digital. Dan itu diberi oleh pemerintah beasiswanya. Ini beasiswanya semua, ini gratis semua. Jadi kalau nanti selesai mamanya katakan yang literasi digital yang untuk dasarnya, ya kita masuknya ke perbanyak lagi yang digital talentnya. Karena digital talent pun kita membutuhkan banyak sekali. Kita itu membutuhkan 9 juta digital talent baru. Ya, yang sekarang baru ada di kisaran? Kita sekarang dari pemerintah aja baru cuma 10%. Oke. Kan Jauh sekali berarti dong. Tapi itu kan berarti pemerintah jadi katalisatornya, tapi kan ekosistem kan juga menyiapkan. Oke. Kayak perusahaan-perusahaan besar itu juga punya pelatihan karena mereka juga membutuhkan digital talent. Kan pasti ada scarcity kan nanti rebutan. Ya. Makanya mereka melakukan juga. Ada pelatihan-pelatihan di big company, tech cap company juga ada lakukan. Nah satu lagi mungkin terkait balik lagi ke literasi. Literasi ini harus dilakukan oleh semua orang. Makanya kami bekerja sama dengan banyak sekali organisasi. Dan tahun ini kita akan bekerja sama dengan semua Pemda. Karena kan audiensnya kan ada di Pemda. Kan masyarakat ya kan di kabupaten kota itu kan penduduk mereka. Nah ini makanya kita harus berinteraksi dengan mereka dan itu menjadi satu gerakan bersama. Gerakan Nasional Literasi Digital. Oke, wah. Sepertinya akan sangat menarik sekali ya seputaran literasi digital dan berbagai gerakan yang ada di dalamnya. Terima kasih Pak Sam sudah mengenalkan dan setidaknya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini bisa membuka pandangan semua yang menyimak podcast literasi digital. Sekali lagi ada di mana? Ada di Spotify Siberkreasi channelnya dan juga di channel YouTube-nya Siberkreasi. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.